Selamat bertemu kembali di dalam PA online kita saat ini. Mari, sebelum bersama-sama kita PA, kita berdoa. Kami bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami PA online ini, persekutuan kami tetap ada. Berkati diskusi kami, berkati pembacaan firman, dan berkati juga firman yang kami bahas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema PA kita saat ini adalah hidup harus berlanjut. Kita akan membuka Lukas 4 ayat 1 sampai 13, cerita tentang Yesus digoda. Saudara, ada sebuah pepatah hidup segan mati tak mau. Pepatah ini ingin menyindir orang yang tidak punya rencana hidup atau mereka hanya sekedar hidup. Mengapa orang bisa demikian? Bisa jadi karena dia mengalami kesulitan dan dia tidak mau keluar dari kesulitan. Padahal yang namanya sebuah kehidupan selalu ada lika-liku, ada pahit getir, ada manis, ataupun juga ada persoalan. Hal ini nampak di dalam bacaan kita saat ini, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yang menarik dari bacaan kita saat ini adalah Lukas dengan sengaja menyisipkan silsilah Yesus di antara cerita Yesus dibaptis dengan Yesus dicobai di padang gurun. Dengan silsilah ini, Yesus ingin digambarkan sebagai manusia biasa menurut anggapan orang. Karena Yesus adalah keturunan Adam, dimungkinkan Yesus kalah di dalam pencobaan. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus dicobai 3 kali. Yang pertama terkait dengan perut. Ketika Yesus berpuasa dan ketika Yesus lapar, iblis memberikan solusi batu menjadi roti. Dan semua itu bisa dilakukan oleh Yesus karena Yesus punya kuasa, punya kekuatan untuk mengubah batu menjadi roti. Apa salahnya? Ketika Yesus lapar, Yesus menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk mengubah batu menjadi roti. Disinilah iblis menawarkan sebuah solusi self-supporting, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi Yesus menolak. Godaan yang kedua terkait dengan kerajaan Allah. Yesus datang memang menghadirkan kerajaan Allah. Logikanya kerajaan Allah bisa terjadi jika Yesus menguasai kerajaan dunia. Ketika Yesus menguasai kerajaan dunia, dia bisa untuk mendamaikan dunia. Dia bisa untuk mengalahkan perang, meningkatkan perdamaian, kesejahteraan. Apa salahnya jika iblis menawarkan Yesus untuk memiliki kerajaan dunia? Dan Yesus hanya diminta oleh iblis cukup menyembah 1 kali. Disinilah iblis memberikan win-win solusi. Jika Yesus menyembah iblis, iblis akan memberikan semua kerajaan-kerajaan dunia. Disinilah iblis menekankan kompromi. Yang penting Yesus mencapai tujuan menghadirkan kerajaan Allah. Tidak peduli bagaimana cara mencapainya. Tetapi Yesus menolak. Bagi Yesus, sebaik apapun tujuan,
jika ditempuh dengan cara mengingkari iman, tetap sebagai kejahatan. Pencobaan yang ketiga terkait dengan nama. Yesus dibawa ke atas bait Allah. Dan iblis tahu, jika Yesus menjatuhkan diri, Yesus tidak akan terluka sebab akan dibantu oleh malaikat, dan ini sebuah mukjizat. Mengapa di bait Allah? Orang Israel menganggap yang namanya Mesias muncul di Yerusalem, muncul di bait Allah. Jika Yesus menjatuhkan diri dari atas dan tidak terluka, maka banyak orang yang akan memuji Yesus, menjadikan Yesus sebagai Mesias. Iblis menawarkan agar Yesus mengkultuskan individu, mengilahkan diri, dan Yesus menolak. Sebab tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Allah. Saudara, dalam kehidupan kita, yang namanya pencobaan selalu ada. Baik menyalahgunakan kekuasaan, kompromi terhadap keadaan yang ada tanpa peduli iman, atau mengkultuskan, mengilahkan diri. Meskipun demikian, hidup kita harus tetap berlanjut dan kita harus menyikapi kehidupan. Apalagi situasi pandemi saat ini mengubah kehidupan kita, mengubah segi-segi ekonomi, mengubah segi kesehatan, mengubah segi relasi. Dan tentu kita mendapatkan kesulitan. Tetapi hidup harus tetap berlanjut. Mari kita akan mendiskusikan bagaimana cara hidup terus berlanjut. Saya tunggu di dalam diskusi PA saat ini.